Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Iwan Sepriyadi dalam program Anyus Jabar. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar bagaimana sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung terkait dengan COVID-19 ini. Sudah hadir di samping saya ada Ibu Rosya Arosdiani dari Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung. Saya ucapkan terima kasih Bu Rosya sudah mau bergabung bersama kami. Saya tahu betul ini Bu Rosya pasti sedang sibuk-sibuknya menangani kasus COVID-19 ini, tapi mau memberikan waktunya untuk bisa bergabung dan membicarakan soal sosialisasi ini kepada masyarakat. Ya. Kita tahu betul bahwa sosialisasi kepada masyarakat ini sangat penting, karena kemudian banyak sekali masyarakat yang lebih percaya hoax begitu, baik melalui media-media WhatsApp ataupun media-media lain. Mari kita buka terkait itu dan kita coba untuk berikan edukasi kepada masyarakat, dan di samping saya sudah ada Ibu Rosya begitu. Bu Rosya, kalau kita bicara ada beberapa istilah yang masyarakat sering tertukar, ya, atau bahkan ada yang mengatakan, aduh, apakah saya bagian daripada istilah itu, gitu. Nah, sebetulnya kalau dalam istilah COVID-19 ini ada istilah apa saja sih, Bu? Ya, dalam COVID-19 ini ada beberapa istilah. Sebelumnya dulu hanya ada ODP, orang dalam pemantauan, dan PDP, pasien dalam pengawasan. Melihat dua ini, namanya ODP itu orang dalam pemantauan, artinya orang ini dia sehat, kalaupun ada gejala sedikit tapi dia pernah terpapar, misalnya terpapar ada kontak erat dengan yang positif ataukah dari negara yang terjangkit. Nah, kemudian kalau PDP itu adalah pasien, jadi artinya ini harus ada di rumah sakit karena dalam pengawasan rumah sakit yang sudah ditunjukkan dengan gejala-gejala yang berat, sudah mulai terganggu pernafasan, ada sesak, ada batuk pilek dan demam. Nah, ini yang disebut dengan PDP dan harus ada di rumah sakit, makanya namanya juga pasien dalam pengawasan. Betul. Kalau tadi kan orang dalam pemantauan, artinya dia di rumah. Nah, kemudian belakangan dari gugus tugas itu muncul lagi satu istilah yang disebut dengan OTG, ya, yaitu orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini adalah orang yang pernah terpapar, artinya pernah bertemu misalnya dalam satu pertemuan kontak dengan yang positif, tapi dia sendiri tidak menunjukkan gejala apapun. Itu yang disebut dengan orang tanpa gejala. Nah, ini OTG ataupun ODP sama-sama harus isolasi diri di rumah. Artinya kita melihat kondisi diri kita, perkembangannya selama 2 minggu itu seperti apa. Gitu mungkin. Oke, jadi sama-sama baik OTG maupun ODP ini sama-sama harus mengisolasikan diri di rumah selama 14 hari begitu ya. Betul. Nah, kalau dari OTG sendiri kan memang tidak ada sama sekali gejala gitu. Apakah kan masyarakat juga bingung apakah istilah ODP atau OTG itu diberikan oleh dokter atau kita bisa menamakan diri kita sebagai ODP kalau misalkan kita pernah terpapar ataupun pernah dalam satu ruangan di mana tempat itu pernah ada satu kasus positif misalkan. Iya. Untuk ODP itu harus bertemu ataupun ditentukannya adalah oleh dokter di fasilitas kesehatan. Artinya bertemu kontak dengan petugas kesehatan, kemudian nanti karena ada form yang harus diisi untuk format ODP. Artinya form ini diisi oleh petugas baik itu di puskesmas ataupun di klinik ataupun di rumah sakit. Nah, nanti ODP-nya sendiri orang tersebut itu terdaftar di puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun di klinik. Kemudian dia membawa satu catatan. ODP wajib untuk melaporkan kesehatannya hari demi hari, dari mulai suhu tubuh, kemudian perkembangan apakah dia membaik ataukah memburuk gitu. Ini untuk memudahkan petugas kesehatan sebelum langsung dibawa ke rumah sakit. Karena bisa jadi dari ODP ini berubah status menjadi PDP. Artinya dari ODP asalnya dipantau tapi ternyata terjadi penurunan kondisi tubuhnya,
itu bisa berubah menjadi pasien dalam pengawasan dan harus dibawa ke rumah sakit. Gitu. Oke. Kan ada beberapa orang juga ragu untuk memeriksakan diri ke dokter kalau misalkan dalam satu ruangan pernah ada yang positif, karena ada beberapa informasi bahwa virus ini sudah ibaratnya mungkin istilahnya berevolusi jadi bisa airborne gitu. Nah, jadi ketakutan untuk bisa masuk ke rumah sakit, misalkan dia negatif di rumah tapi ketika masuk ke rumah sakit jadi positif. Nah, konfirmasinya seperti apa sih, Bu? Ya, sebetulnya kalau misalnya kita memang tidak ada keluhan, artinya kita bisa menghubungi lewat telepon misalnya ke puskesmas ataupun ke fasilitas kesehatan manapun yang terdekat. Kita bisa berkonsultasi bahwa menjelaskan kondisi tubuhnya seperti apa gitu, dan nggak perlu ragu sebetulnya untuk mengisolasi diri sendiri dan menilai dulu diri sendiri. Ketika misalnya kita terpapar, misalnya pernah bertemu, pernah kontak dengan yang terpapar, kemudian kita mengisolasi diri. Kenapa kita mengisolasi diri? Kita melihat perkembangan di tubuh kita, karena siapa tahu kita ternyata berkembang, ada virus masuk dan berkembang di tubuh kita. Dalam 14 hari ini kan kemungkinan akan muncul gejala-gejala yang menunjukkan ke arah COVID, dan itu kalau kita tidak diisolasi diri, potensi untuk menyebarkan pada yang lain. Nah, jadi sejak awal kita isolasi diri kita, hitungannya adalah 14 hari. Kalau 14 hari tidak ada apa-apa, artinya kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, ya berarti insya Allah tidak ada masalah. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kondisi di mana ketika kita sudah melakukan isolasi selama 14 hari, namun selama 14 hari ke belakang pernah dalam satu pertemuan yang sama, berarti status kita berubah jadi apa tuh, Bu? Normal atau apa istilahnya? Ya, sudah selesai dalam pemantauan. Selesai pemantauan? Iya, betul. Oke. Jadi ini memang perlu diinformasikan kepada pemirsa iNews bahwa kalau misalkan dalam satu pertemuan pernah melakukan pertemuan begitu ya dalam satu ruangan yang sama, ini dengan positif COVID-19, ini perlu melakukan isolasi diri begitu ya, memantau diri sendiri. Betul. Dan yang jelas ini kasus untuk ODP ini memang perlu dapat status dari fasilitas kesehatan. Jadi tidak bisa menamai dirinya sebagai ODP begitu ya. Iya, nanti karena harus ada dipantau oleh puskesmas kondisinya seperti apa gitu. Nah, kita akan tanyakan bagaimana pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang ODP ataupun OTG. Selepas jeda kita akan membahasnya, tetap di iNews Jabar.